Shalom. Kita mau dalami tentang melakukan perintah-perintah Allah ya. Hampir semua orang mengatakan perintah Allah berat. Bahkan ada orang bilang perintah Allah tidak berat, tapi dalam pikiran, dalam hati, dalam perkataan, kadang-kadang bahkan dalam kenyataan sangat berat. Jadi artinya disuruh Tuhan kita melakukan perintah-perintah Allah, dan itu membuat kita sangat berat. Sebenarnya tidak, ya, karena beban yang ditaruh Tuhan, kata Yesus, adalah enak, ringan. Yang kupasangkan enak, dan bebanku pun ringan. Bahkan kalau kita merasa letih lesu berbeban berat, ketika datang sama Tuhan, kita jadi mengalami kelega. Tapi kuncinya ayat yang kedua juga. Ayat yang kedua, maksudnya Matius 11 ayat yang ke-29, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Pikul laku yang kupasangkan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, dan jiwamu mendapat ketenangan. Sebab yang kupasangkan enak, ayat 30, dan bebanku pun ringan. Jadi tidak ada sesuatu yang mengerikan di situ. Kalau kita betul-betul mengikut Tuhan dan belajar bagaimana hidup dalam Tuhan. Jadi ini hanya perlu mindsetnya, cara berpikir kita yang berubah. Apakah berpikir menurut roh atau berpikir menurut daging? Jadi tidak akan mungkin kau boleh melakukan perintah Allah itu enak kalau sudah kita katakan perintah Allah itu sangat berat. Tidak mungkin kita bisa melakukan perintah Tuhan dengan sukacita kalau sendiri kita berpikir berat kali perintah Tuhan ini, banyak kali perintah Tuhan ini, mana mungkin aku seperti ini bisa melakukan, kan begitu kan? Nah, jadi ini masalah apakah cara kita melakukan firman itu, apakah kita berpikir dari sudut pandang manusiawi, duniawi, atau rohani? Jadi saya mau kasih lagi singkatnya topik ini, perintah-perintah Allah tidak berat. Tapi Pak, kenyataannya sangat berat. Seperti yang tadi di panjang lebar diucapkan, ya kan? Nah, itu dikarenakan berat atau tidak berat, dikarenakan mindset cara berpikir kita. Dari sudut mana berat, dari sudut mana tidak berat. Kalau dari sudut Allah, Allah bilang tidak berat. Dari sudut dunia manusiawi, pikiran lama, itu sangat berat. Ya, makanya harus berubah dulu. Makanya jangan sama dengan dunia ini pikiran kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak yang mustahil. Tapi bagi orang tidak mungkin. Tapi bagi orang percaya tiada yang mustahil. Nah, dari sudut mana yang kau mau lihat? Masakan Tuhan kasih perintahnya begitu banyak kali itu kan, 66 kitab.
perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan ada ribuan perintah. Lalu Tuhan suruh kita lakukan itu, dan itu sangat berat. Maksudnya apa itu? Kalau kita berpikir logikanya aja, berarti Tuhan itu bikin kita hidup ini berat ini. Artinya lebih baguslah jangan melakukan perintah, karena perintah Tuhan sangat berat. Cumananya sebenarnya, apakah Tuhan datang mau menyusahin kita atau mau menyelamatkan bagian kita? Ya, tapi perintah Tuhan berat, kata kita. Dan banyak argumentasi ini, perlu proses ini dan itu benar. Makanya banyak orang takut banyak tahu firman, takut mengkhotbahkan, takut juga mendengar banyak-banyak firman Tuhan. Saya ada bilang boni ulaus, dia noni sebigedang ni ulaus. Jadi itu artinya Tuhan ini kasih perintah menakutkan. Suruh lagi baca Alkitab. Aduh. Lalu ada orang bilang enggak ada gunanya kita dengar tapi enggak kita lakukan. Ya sebenarnya gimana nya? Kan ini sekarang. Haleluya. Oke lah. Dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang orang yang percaya itu tidak berat. Itulah yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Apa itu? Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Menuruti, mentaati perintah-perintahnya. Berarti tidak satu perintah, maksudnya semua perintah Allah. Perintah-perintahnya, semua perintah Allah itu tidak berat. Itu kata firman Tuhan. Lalu kita bilang berat, bahkan kita bilang sangat berat, dengan alasan yang tepat, akurat, dan argumentasi yang bisa diterima pikiran, bahwa perintah Tuhan itu sangat berat. Lalu Tuhan bilang tidak berat, kita bilang sangat berat. Saya bilang tidak berat, orang bilang sok kali itu berat. Mana yang betul? Betul yang Anda bilang itu menurut dunia sangat berat, tapi sangat betul yang Tuhan bilang itu tidak berat. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya dari sudut mana kau berpikir, dari sudut mana kau melihat perintah Tuhan itu. Oke. Kalau dari sudut kita manusia, pikiran manusia, logika yang sama dengan dunia, itu dikatakan dalam Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya. Ketika kita hidup menurut manusiawi daging kita, maka pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang dari daging. Lalu kita melakukan ini, aduh tidak bisa. Lalu kita berpikir dengan pikiran daging, tidak bisa. Tapi Tuhan bilang berubahlah pikiranmu, persembahkan tubuhmu, serahkan, rubahlah pikiran. Haleluya. Ketika kita merubah pikiran kita, artinya pikiran kita menerima pikiran Tuhan, tidak menolak. Lalu pikiran kita diubah seperti apa pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan, maka kita mengalami perubahan yang luar biasa.
metamorfosa. Kita mengalami metamorfosa kalau kita berubah pikirannya dari pikiran manusiawi kepada pikiran seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Ketika pikiran kita berubah menjadi sejalan dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, kita mengalami metamorfosa, perubahan dari, suruh dulu diam orang itu, dari cara berpikir manusia duniawi dengan cara berpikir manusia rohani. Nah, ini sama selipnya. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Terbukti dari Matius 11 yang kita sudah pernah belajar cara indah mengikut Yesus, dari ayat 28 sampai 30 ada perkataan kelegaan, jiwa mendapat ketenangan. Lalu ada kata bebanku ringan, kuk yang kupasang enak. Artinya terjadi metamorfosa dari letih lesu jadi kelegaan, dari memegang kuk yang menyusahkan jadi jiwa mendapat ketenangan, dari beban dan kuk yang berat dan susah jadi enak dan ringan. Nah, itu makanya kalau saudara dengar firman jangan dilawan, tapi selaraskan firman itu, pikiran dengan firman, sehingga kita mengalami metamorfosa. Lalu kita cara pandangnya udah cara pandang manusia rohani, bukan manusia duniawi. Bisa enggak saudara pahami apa yang saya bilang ini? Kalau saudara secara manusia duniawi, maka pikiranmu semua sebatas pikiran daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Bagi manusiawi daging kita tak mungkin itu. Sangat terbatas. Kusuruh aja saudara bikin sepeda motor, menciptakan sepeda motor, nggak mungkin itu. Dan dikatakan selanjutnya ayat yang kelima tadi, Roma pasal 8, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu pikiran yang luar biasa. Dan itu pikiran memetamorfosa kita, berubah. Metamorfosa artinya perubahan bentuk dari ulat menjadi kupu-kupu. Jadi dari manusia duniawi daging menjadi manusia rohani yang tak terbatas seperti Allah. Di ayat yang ke-7 dikatakan Roma 8, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena daging tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin baginya. Sangat dibatasi kita. Kusuruh aja saudara coba sebutkan rumus bom atom, pasti nggak tahu saudara. Sangat terbatas. Nah, itulah keterbatasan. Tetapi kalau sudah kita masuk ke dalam hukumnya Allah, hukum roh, atau masuk dalam dimensi pikiran manusia roh, udah lain lagi. Bunyinya adalah seperti dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat, contoh ya, 1 Yohanes saja. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Contoh, sebab semua yang lahir dari Allah apa? Mengalahkan dunia. Semua, bukan sebagian. Artinya kalau pikiran kita sudah berubah mengerti ini,
Orang yang sudah lahir baru itu, yang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat ada dalam hatinya, kan sudah lahir dari Allah. Artinya termasuklah kita mengalahkan dunia. Nah sekarang mengalahkan dunia, kau aja belum bisa terbang ke bulan katanya. Nah itu kan mulai pikiran manusiawi lagi. Tetapi lihat di sini, bagaimana kita mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah itu kan sudah manusia roh iman itu. Kalau manusia daging, pikiran, kekuatan, perasaan, keinginan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, keterbatasan ruang waktu, ya kan? Dan dikatakan ayat yang kelima, siapakah yang bisa mengalahkan dunia? Selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya kita yang percaya mengalahkan dunia, mengalahkan hukum dunia yang saya khotbahkan hari Jumat yang lalu. Makanya Yesus bisa jalan di atas air, mengalahkan hukum Archimedes. Yesus terangkat ke surga, mengalahkan hukum gravitasi. Menghidupkan orang mati 4 hari di kuburan Lazarus, mengalahkan ilmu kedokteran. Karena kalau kita masuk kepada dimensi manusia rohani, dimensinya Allah, semuanya mungkin. Jadi kalau saudara bilang berat, itu bertentangan dengan firman. Makanya aku bilang tadi, ngomong aja kita sudah susah, apalagi melakukan. Sedangkan sudah ngomong aja, berani juga kadang-kadang. Nah, kenapa susah melakukannya? Ya asal ngomong aja. Nah, kita nggak boleh asal ngomong. Tapi jangan takut ngomong, kita juga kan. Jadi harusnya bagaimana? Artinya ada dasar kita ngomong. Kan Tuhan bilang ajari kita ngomong gini. Jikalau kau percaya, perintahkan gunung tercampak ke laut, akan tercampak. Kan disuruh ngomong loh. Tapi ingat, tidak asal ngomong. Jika, persyaratannya ada, jika kamu percaya. Makanya harus ngomongi dengan iman loh. Haleluya. Haleluya. Jangan dengan pengetahuan, pikiran, kekuatan, apalagi daging. Oke. Jadi berapa lama lagi kita melakukan firman ini kalau terus kita bilang berat. Tuhan bilang tidak berat, kita bilang berat. Tapi Tuhan kenyataannya aku lakukan berat kali. Maksudmu aku kasih tambah beban sama kau, bebanmu aja tak bisa kau tanggung, mau aku kasih lagi beban? Enggak, Tuhan tidak kasih beban yang berat, tapi itulah kan. Jadi salahnya di mana? Kau sih nggak lihat dari sudut pandangku, kau tidak melihatnya dari sudut pikiran manusia rohani. Makanya Roma 8 ayat 7 bilang, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tak mungkin. Haleluya. Tetapi ayat 11 Roma 8, dan jika roh dia, roh Allah, yaitu Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia, yaitu Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yesus mati, dikubur, tapi roh Allah membangkitkan dia, tubuhnya. Demikianlah ketika kita percaya terima Yesus, roh itu juga ada dalam diri kita, membangkitkan tubuh kita ketidakberdayaan ini oleh rohnya.
Dan ayat lain bilang, oleh roh itu kau mematikan perbuatan-perbuatan daging, sehingga kamu hidup dalam hukum Allah, hukum roh. Sehingga perintah-perintah Allah tidak berat. Nah ini memahami ini dulu. Karena berpuluh-puluh tahun tanpa sadar otak kita dirancang, dicekokin untuk menantang Allah. Makanya dilarang kita mengandalkan pikiran, tapi harus berubah pikiran supaya kita mengalami metamorfosa dari sudut pandang pikiran hidup manusia daging duniawi dengan manusia rohani. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin, bagi orang percaya mungkin. Kan dua hal yang bertentangan. Haleluya. Nah, contoh begini, ketika kita kebaktian, nampaknya sederhana, tapi memang sebenarnya karena memang nggak ngerti, karena pikirannya belum mengalami pencerahan, belum dirubah, lalu berdoa. Siano berdoa, coba berdoa. Tuhan, ini udah pujian penyembahan tadi, lalu dia berdoa, Tuhan hadirlah di tengah kami, hari ini datanglah di tengah kami. Coba dulu, kalau menurut firman Tuhan itu benar atau salah? Jadi sebelum kita berdoa tadi, Tuhan gak hadir gitu. Atau mungkin Tuhan belum hadir lalu kita undang dia hadir. Sebenarnya gimana? Hah? Apakah setelah kita berdoa hadir Tuhan? Atau sebelum kita berdoa tadi Tuhan sudah hadir? Sudah hadir. Firman-Nya bilang 2-3 orang berkumpul dalam aku ada. Jadi kalau kita bilang Tuhan hadirlah, tadi sejak kamu berkumpul aku sudah ada. Tapi karena pola pikirnya belum sinkron dengan Tuhan, maka kita bilang, begitu kita tidak mengalami sesuatu, Tuhan tidak hadir tadi. Ya, jadi sama seperti itu. Tuhan, firman-Mu yang kami dengar sangat berat kami lakukan. Menjerit-jerit kita. Lalu kita bilang fakta-faktanya. Buktinya Tuhan, ketika aku ditegur tadi, tersinggung aku Tuhan. Ketika aku tadi dibilangi begini, sakit hatiku berminggu-minggu Tuhan. Memang aku berusaha mengampuni, tapi berat Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Sebenarnya yang membuat berat apa? Ini kita. Manusia duniawi kita. Masa kan Tuhan suruh kita melakukan semua perintah makin berat, sementara masalah kita udah berat. Masalah uang lah, masalah suami lah, masalah inilah, masalah utang lah, masalah udah berat. Dikasih lagi firman Tuhan tiap hari Minggu, tambah berat lagi gitu. Suruh komsel, tambah berat. Aduh, tak sanggup lah Tuhan. Maka jangan heran banyak orang mengundurkan diri. Udahlah, berat kali kok Tuhan ini, sanggup kok. Itulah alasan kenapa orang tinggalkan Yesus, kenapa orang jadi tidak mau melayani lagi, tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan lagi, pokoknya sekedar lah, terlalu berat itu. Lalu ada orang berkhotbah, saudara jangan dengar firman saja, harus lakukan. Percuma kalau kamu harus dengar-dengar saja, belum lakukan. Aduh, boret lah ini ya. Lalu ada disuruh mulai, ayo khotbah, Ibu Siburian khotbah atau siapa nanti suruh khotbah berapi-api, tapi dalam kenyataannya tak dilakukan. Jangan hanya khotbah, harus dilakukan. Kalau khotbah aja bisa, harus dilakukan katanya.
Aduh, Pak Malau mengundurkan diri, aku tak usah melayani. Berat ini Pak, tunggu bisa lah dulu aku lakukan. Dan sampai kapanpun saudara kan gak bisa melakukan dengan cara itu. Karena kau bikin Tuhan menindas. Makanya itulah sebabnya banyak orang takut bertobat, takut sungguh-sungguh, takut banyak firman Tuhan. Nah, itu maka hari ini saya bukakan rahasia ini. Tuhan bilang perintah-perintahku tidak berat. Jikalau kamu mengasihi Allah, ini tandanya kamu melakukan perintah-perintah Allah. Dan perintah-perintah Allah tidak berat. Jadi artinya orang yang mengasihi Tuhan itu melakukan perintah Allah, suka melakukannya. Karena perintah Tuhan tidak. Tuhan itu bukan Tuhan yang bodoh, yang kejam. Misalnya anakmu umur 4 tahun, kau suruh mengangkat beras 50 kilo, 100 kilo, kan bodoh itu. Harus lakukan itu. Kalau kau sebagai anak tunduk sama orang tua, angkat, kita bilang. Tuhan juga nggak mau bilang, ini perintah Tuhan, lakukan. Harus mengampuni, harus mengasihi, khotbahkan dan lakukan. Jangan, aduh borak Tuhan, tak usah lah. Kayaknya banyak orang mengundurkan diri. Yang membuat berat pikiranmu udah salah itu. Rubah dulu tuh. Kita lahir dari Allah, kita punya kodrat ilahi, kita punya roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kubur. Roh itu ada dalam diri kita, bangkitkan tubuh kita yang berkata tidak berdaya, lalu manusia roh kita berkata. Nah, saya pelajari, banyak orang berpikir, mak ngeri kali ya, Stefanus dilempari ya. Kan Stefanus mati dirajam pakai batu, dilempari ya kan, sampai mati. Oh mak ngeri kali ikut Tuhan ini ya. Kenapa? Menderita kali itu, kayak Stefanus itu. Gara-gara memberitakan ini lempari sampai mati. Nah kalau saudara baca itu, perhatikan, Stefanus itu tidak susah dia itu waktu lempari. Sempat-sempat dia berdoa kayak Tuhan Yesus sama orang lemparinya. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Bukan abago ya bang, mati bau, opuk, tolong. Malah mereka melihat mukanya si Stefanus seperti malaikat bersinar, penuh damai sukacita. Tapi orang bilang, ngeri kali dia ikut Tuhan ya, dilempari, pecahlah kurasa kepalanya, matanya itu, Tapi Stefanus sendiri enggak. Maka dia bilang jangan takut. Enggak seperti yang dipikirkan dunia ini. Makanya berubahlah pikiran kita. Oke? Maka seringkali iman kita itu macet karena pikiran kita enggak sesuai gitu. Jadi jangan takut. Nah, tinggal saudaraku, coba belajarlah dulu semua memandangnya dari sudut pandang Allah. Kan saya sudah pernah bilang bahwa orang yang kuat, menang, berhasil adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan orang yang mengenal dirinya di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tahu semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Maka itu kita berkata, gunung tercampaklah. Dengan itulah kita bertindak, jadilah seperti iman. Akibatnya bersukacitalah kita. Memang akibatnya daging kita akan mati. Mati dalam artinya dipisahkan dia dalam pengaruh kehidupan kita. Mati artinya terpisah, dipisahkan kuasa daging pengaruhnya dalam diri kita. Jadi manusia roh kita yang kuat
atau manusia daging kita yang kuat. Sebenarnya berpuasa itu melatih manusia roh kita yang kuat, manusia daging kita merosot. Sebenarnya di situ. Haleluya. Nah, sebelum saya tutup ini, kalau kita berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, pasti kita bilang berat. Tapi realitanya, si Musa berdua puasa, tidak makan, tidak minum di Gunung Sinai, sanggup turun gunung. Gunung Sinai itu lebih 2 kilometer tingginya. Malah mukanya bukan layu, bukan lesu, bersinar seperti matahari. Nah, kan dari sudut mana kau melihat? Yesus bisa tidur di buritan sementara murid-murid digombang-ambing angin sakal. Wah, matilah kita Yesus guru, katanya. Jadi Yesus bisa tenang tidur di tengah kekacauan. Karena Yesus hidup dalam hukum di atas semua hukum dunia. Jadi oke ya, coba maknai dulu ini. Kalau enggak gitu-gitu aja kita nanti. Ya. Jadi saudara harus bilang, sebenarnya Tuhan tidak mempersulit saya. Justru perintah-perintahnya itu membuat kita makin kuat, makin bahagia, makin diberkati, makin naik, makin berubah. Dan sanggup Tuhan mengulahon, Mbak. Jadi ngapainnya lah kita? Nah, jadi cara sudut pandang cara hidupnya. Amin. Amin. Jadi hentikan pola pikir cara pandang hidup manusia duniawimu. Belajarlah berubah pikiran dari sudut pandang manusia rohani. Setuju dengan Tuhan, maka terjadilah. Ayo katakan pujian ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sebelum kita tutup, apa yang sudah disampaikan terima aja dulu. Jangan lawan di pikiranmu, karena realita pikiranmu yang lama, karena apa yang kau lihat secara jasmani. Karena Tuhan bilang tiada yang mustahil bagi orang percaya. Memang kalau kau nggak percaya, berarti kau pakai pikiran, kekuatan, perasaan, kehendak, realita dunia. Tapi bagi orang percaya tidak yang mustahil. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Kalaupun lewati lembah air mata, aku percaya Tuhan. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Katakan, aku percaya, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, amin. Kemenangan sudah kau jamin, aku
percaya. Katakan lagi, kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Katakan sekali lagi, kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Mari berdoa, deklarasikan firman Tuhan. Tuhan, kau berkata dan kami percaya, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah yang mengalahkan dunia. Iman kami, bukan pikiran lama kami, bukan kekuatan fisik kami, bukan pengetahuan duniawi kami. Tetapi roh-Mu di dalam kami adalah jaminan dalam hidup kami. Itu sebabnya roh-Mu yang perkasa dalam diri kami itu akan memimpin kami ke dalam segala kebenaran. Dan di dalam kebenaran, yang ketika kami mau dipimpin roh dalam kebenaran, maka kami di dalam kebenaran akan menumbuhkan damai sejahtera. Kebenaran yang kami terima ketika Roh Kudus memimpin kami masuk ke dalam kebenaran. Kebenaran itu menguduskan, menyempurnakan kami. Kebenaran itu memerdekakan kami, sehingga tidak ada yang bisa mengikat kami. Kami akan terbang seperti Raja Wali. Karena semua orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, kekuatan yang supranatural, kekuatan yang dari Allah. Itulah kekuatan yang baru yang Kau beri kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Maka kami seperti Raja Wali terbang, bukan dengan kaki lagi berjalan, tapi dengan sayap Raja Wali, terbang di atas gunung masalah, terbang di atas lembah yang curam mematikan, terbang di atas gelora masalah, terbang di atas badai persoalan. Sehingga Engkau berkata dalam Roma 8 ayat 37, oleh Yesus kami lebih dari pemenang. Itu sebabnya kami harus melakukan segala perintah-Mu, supaya kami diangkat levelnya bukan sama dengan dunia, di atas segala bangsa. Maka berkat itu akan datang pada kami. Maka kami naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Kami menjadi garam pengaruh, kami menjadi terang menguasai kegelapan. Itu sebabnya Tuhan luar biasa hidup kami dalam Tuhan. Maka singkapkan pengertian kami, bukakan rahasia itu supaya mengubah pikiran kami, sehingga kami mengalami metamorfosa dalam Tuhan. Kami tidak hidup dengan manusia duniawi kami, tapi kami hidup dengan manusia roh kami yang sudah diciptakan menurut kodrat Allah, yang diciptakan menurut gambar rupa Allah, yang di dalamnya kami memiliki roh Allah yang membangkitkan tubuh kami yang tidak berdaya, tubuh kami, daging kami yang berseteru dengan Allah, tubuh kami yang berkata tidak mungkin melakukan perintah Tuhan, dibangkitkan oleh roh Allah seperti tubuh Yesus dibangkitkan dari kubur. Begitulah tubuh kami dibangkitkan, sehingga kami mampu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, berkenan dan kudus di hadapan Allah, dan merubah pikiran kami sehingga kami terus dibaharui dalam pikiran, sehingga pikiran kami tidak sama dengan dunia, tapi pikiran kami boleh mendeteksi apa yang benar, berkenan dan sempurna di hadapan Allah. Sehingga pikiran kami bukan menjadi penghalang tembok bagi kami lagi, sehingga roh kami boleh Tuhan melakukan dan menerima apapun yang Kau mau. Itu sebabnya Tuhan, kami ini adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Tuhan, sering kami berkata perintah-perintah Tuhan sangat berat. Itu karena kami masih pakai dimensi manusia daging kami. Ajar kami Tuhan bermetamorfosa melalui pikiran kami, sehingga kami mulai memakai pikiran dan manusia roh kami, sehingga kami sepakat dengan Allah. Tiada yang mustahil bagi orang-orang percaya, karena kami punya Bapa berkata bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan malam ini, dan kami mau melakukan dan melakukan, karena berbahagialah orang mendengar melakukan firman. Di dalam nama Yesus kami terima itu Tuhan, bersama Roh Kudus kami lakukan.
Haleluya, yang percaya katakan Amin. amin. Tuhan memberkati.